Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, pengharapan kepada Tuhan senantiasa melekat kuat dalam kehidupan kita, iman kita, yang kadangkala bisa tergoncang dalam situasi dan kondisi apapun yang tiba-tiba datang. Tetapi bila kita bersama dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan terus menguatkan kita dan akan terus menopang kita. Dan kita akan melihat sebuah pembelajaran dari firman Allah yang terdapat di dalam 2 Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumahmu." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Mendekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Jadi puji nama Tuhan, kita melihat situasi yang sangat pelik yang dihadapi janda ini, di mana bahwa dia memiliki utang piutang, terlilit utang piutang yang sangat banyak, sehingga orang yang penagih hutang itu akan mengambil anaknya menjadi budak-budak mereka. 2 anaknya akan dijadikan budak mereka. Dan itu tentu saja akan menyusahkan ibu ini, karena dia tahu bahwa pengharapan di masa tuanya adalah anaknya, kedua anaknya ini. Tetapi kalau dia harus berpisah dengan anaknya karena tidak bisa membayar hutang, itu merupakan kesedihan bagi ibu ini. Dan itulah sebabnya di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh wanita ini. Dan kita bisa melihat langkah-langkah yang dilakukan, kiat-kiat yang dilakukan oleh ibu ini ketika dia menghadapi situasi yang sulit, terlilit hutang, anaknya mau dijadikan budak dan lain sebagainya. Dia tidak siap untuk menerima itu. Dan itu sebabnya dia menantang ketidakmungkinan, di mana Tuhan dia percayai bahwa dapat menyelesaikan segala apa yang dia butuhkan. Allah adalah penyedia yang dipercayainya, yang dapat menyediakan apa yang diperlukannya. Itu sebabnya pada waktu itu kita tahu bahwa nabi Tuhan adalah wakil daripada Tuhan di bumi ini. Nah, kita bisa melihat yang pertama, bahwa janda hamba Tuhan itu atau janda nabi ini datang, ya. Janda ini datang kepada Nabi Elisa. Kita tahu bahwa nabi pada waktu itu adalah wakil Allah di bumi ini, dan itu sebabnya dia datang kepada Nabi Elisa, karena Nabi Elisa juga mengenal suaminya bahwa
di mana suaminya adalah salah seorang nabi juga. Dan Alkitab mengatakan bahwa suaminya ini nabi yang takut akan Tuhan. Jadi bukan nabi abal-abal, bukan nabi bayaran atau nabi upahan, tetapi dia memang nabi yang takut akan Tuhan. Tetapi Alkitab tidak mengatakan bagaimana dia meninggal, tetapi itu harus terjadi rupanya supaya istrinya ini mempersiapkan dirinya dengan segala situasi yang ada. Kalau selama ini mungkin istrinya akan berkata, oh ini dan itu, tetapi ini harus dihadapi karena dia tidak lagi memiliki suaminya atau suaminya sudah meninggal dunia. Dan Alkitab berkata bahwa dia datang ke alamat yang tepat, dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Dan setelah dia bertemu, dia menceritakan segala situasi dan kondisi yang dia alaminya. Bagaimana anaknya akan diambil menjadi budak. Kalau pada waktu itu soal biasa. Kalau Anda tidak bisa membayar hutangmu, anakmu atau keluargamu atau apamu yang berhubungan dengan engkau, dia bisa diangkat untuk menjadi budak para penagih hutang sampai hutang itu bisa dibayar. Nah, yang kemudian di tengah-tengah dialog itu, Nabi berkata, apa yang dapat kau perbuat bagimu? Apa yang engkau punya di rumah? Dan kita tahu kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dijual, mungkin wanita ini akan menjual semuanya demi membayar hutang-hutangnya. Tetapi Alkitab mengatakan dia hanya punya minyak dalam buli-buli. Itu dalam buli-buli pada waktu itu ukuran kecil, kira-kira ya segelas lah ya. Itu buli-buli. Nah, dan dia hanya punya sebotol itu. Lalu Nabi Tuhan katakan begini, kalau itu yang kau punya, memang ketika Tuhan mau mengadakan mujizat, hal yang harus, apa yang dia punya itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat misalnya dengan 5 roti dan 2 ikan yang makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan wanita ini tidak memiliki apa-apa terkecuali minyak dalam buli-buli itu. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh wanita ini atau janda ini adalah, janda ini percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan atau Nabi Elisa ini, bahwa ketika dia katakan, kamu sudah, apa yang kamu punya? Saya punya ini. Lalu dia katakan, mintalah kepada tetanggamu, kepada segala tetanggamu bejana. Lalu tetapi jangan terlalu sedikit, supaya kemudian kau, setelah kau minta, lalu kau tutup pintu, lalu kau tuang, kau isi setiap bejana itu. Dan wanita ini percaya sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan atau oleh Nabi Tuhan ini kepada dia, dia lakukan. Karena dia percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan ini. Dan dia percaya dan dia melakukan persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Tuhan ini. Dan itulah sebabnya ketika dia melakukan itu, kita nggak bisa bayangkan. Dia mulai menuang, memecah buli-buli itu. Kalau dahulu itu biasanya buli-buli itu biasanya dia tidak pakai tutup terkecuali pecah ya. Nah, dan itu tutupnya itu dipecahkan lalu kemudian dituang, mengisi bejana-bejana. Kalau bejana pada waktu itu kira-kira kalau katakanlah berisi 36 liter, Anda bisa bayangkan menunggu 36 liter bejana-bejana dari seluruh tetangganya dia minta. Dan Alkitab tidak mengatakan berapa banyak yang dia minta, tetapi sudah dikatakan dengan jelas bahwa minta bejana-bejana yang kosong, jangan terlalu sedikit, dan minta kepada segala tetanggamu.
Dan saya yakin dan percaya ketika dia minta bejana-bejana kosong itu, Tuhan membuat dia, orang-orang yang diminta itu, berbelas kasihan untuk juga ikut menolong wanita ini. Untuk apa? Tetapi dia tidak mungkin berkata, dia tidak bercerita soal apa. Soal dia hanya minta dari tetangganya, dan kemudian setelah ada semuanya dilakukan pengisian, dan setiap pengisian sudah penuh, lalu digeser, dituang lagi sampai pada yang terakhir. Haleluya. Jadi kalau kita lihat mujizat Tuhan dapat mengalir dalam setiap kehidupan orang-orang yang menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, yang percaya ketika dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, dia percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka kita akan bisa melihat mujizat yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa terjadi. Dan kadangkala di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kadangkala kita bisa dibuat stres dengan situasi dan kondisi kita. Belum lagi kesulitan yang lain datang kesulitan yang satu, belum lagi habis yang satu datang lagi. Itu kadangkala kita bisa stres dibuatnya. Tetapi kalau kita tahu solusinya, bahwa kita sebagaimana wanita ini belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan, belajar untuk datang ke alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan, lalu menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Kalau pada saat ini udah jelas, kita harus menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan dengan iman kepada Tuhan, dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mau menantang ketidakmungkinan seperti janda ini. Saya tidak tahu berapa banyak utang yang kita miliki, betapa banyak kesusahan yang kita miliki, tetapi kalau engkau percaya pada pemeliharaan Tuhan, percaya pada kebaikan Tuhan, percaya pada belas kasihan Tuhan, maka engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan kepadamu. Pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, dan kebaikan-kebaikan Allah dan belas kasihan Allah akan datang kepadamu. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ketika dia percaya apa yang dia miliki bisa diberkati oleh Tuhan, dengan keyakinan itu, dia tidak ragu, dia tidak bimbang untuk meminta banyak-banyak dari tetangganya tentang bejana yang kosong itu. Jadi dia tidak, Alkitab juga tidak berkata berapa banyak yang diminta dari segala tetangganya itu, tetapi kemudian setelah habis, dia tidak tahu apa yang akan diperbuatnya dengan ini, dengan minyak yang begitu banyak. Untuk apa ini? Lalu dia datang lagi kepada Nabi Tuhan, dia berkata, sudah banyak minyak di rumah saya, lalu untuk akan saya apakan minyak-minyak itu? Lalu Alkitab mengatakan bahwa pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, lalu kemudian hiduplah dari apa yang dari sisanya. Jadi dia dengan taat melakukan. Yang ketiga, janda hamba Tuhan ini melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan ini, sehingga dia menjual dan dia hidup dari segala apa yang sudah dia lakukan, dari mujizat yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah taat kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Percayalah apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Allah juga katakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, maka apapun yang diinginkan hatimu itu akan diberikan kepadamu. Dan orang yang meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus, dan dia akan melakukan. Jadi begitu banyak janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana kadangkala karena kesibukan kita, karena hubungan kita yang tidak akrab dengan Tuhan, kita melupakan akan janji-janji Tuhan, kita melupakan akan kuasa Tuhan, kita melupakan akan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kita
mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kemarin sudah saya katakan, selalu jalan Tuhan itu yang terbaik. Selalu cara Tuhan itu yang terbaik dalam mengatasi setiap masalah apapun. Selalu cara Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi percayalah kepada firman Allah dan taati sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka engkau akan melihat suatu hal yang dasar dalam hidupmu, pemeliharaan Allah yang komplit dalam kehidupanmu ketika engkau mau menyerahkan semua persoalanmu ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan, dan percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, dan engkau mulai taat kepada yang dikatakan oleh perintah Tuhan itu, dan nikmatilah mujizat dari Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kita tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan selama engkau mau datang kepada Tuhan, selama engkau mau percaya pada pemeliharaan Tuhan, selama engkau mau taat apa yang dikatakan oleh perintahnya. Kalau Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan Tuhan juga yang berkata bahwa aku menyertai dia di dalam kesusahannya. Aku menjawab doanya, dan luar biasa. Jadi jangan pernah ragukan Allah dalam kehidupanmu, jangan pernah bimbang terhadap janji Allah, tapi yakin dan percaya. Kalau engkau tidak bisa percaya kepada Tuhan, mintalah, karena firman Allah katakan, kalau engkau kekurangan iman, mintalah kepada Dia sang pemilik iman, supaya imanmu tetap diperkuat di dalam Dia. Hari ini saya tidak tahu, pagi ini saya tidak tahu apa yang sedang Anda tantang dalam setiap keadaan Anda, atau situasi Anda, kondisi Anda. Saya mau katakan, ceritakan itu semua kepada Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Dalam situasi apa dan apa yang kau inginkan dari Tuhan, maka ketika engkau bertindak seperti janda ini, Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi dirimu. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya ketika engkau mau menyerahkan persoalanmu kepada Tuhan, percaya dan taat kepada Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak persoalan kehidupan kami, ada banyak masalah kehidupan kami yang kadang-kala membuat kami sedih, kami stres mungkin dan lain sebagainya. Kadang-kala kami terbawa kepada depresi yang begitu luar biasa. Tapi ketika kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyerahkan dan membaca firman Allah, kami mendapatkan solusi, kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ketika kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kami bisa mempercayai firman-Mu. Kami bisa menyerahkan persoalan kami kepada Tuhan. Kami bisa percaya kepada firman-Mu. Kami mentaatinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan seberapa kami pendengar yang mendengarkan ini Tuhan, kalau kami memiliki masalah, biarkan kami menyerahkan ke alamat yang tepat, bukan kepada manusia, bukan pada dukun-dukun, bukan pula kepada orang-orang hebat, tapi kepada Tuhan yang mampu menolong kami. Dan ketika kami menyerahkan, kami harus percaya bahwa Allah yang sang pemelihara itu, bahwa Allah yang maha kuasa itu sanggup menolong kami, dan kami hanya tinggal mentaati segala apa yang diperintahkan kepada kami. Terima kasih, bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, presiden diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong semuanya dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga presiden kami ini tetap melakukan yang terbaik. Kami tahu bagaimana kecintaannya kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kerinduannya memberikan kemajuan di setiap provinsi di seluruh Indonesia ini Tuhan, dalam membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Bapa di surga, Tuhan tolong sehingga apapun yang dilakukannya Tuhan Bapa di surga, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dia dengan kekuatan dan kesehatan. Para menteri juga yang menolong, membantu, Tuhan tolong juga mereka semuanya, sehingga para menteri tidak lelet tetapi melakukan sesuai dengan tupoksi mereka, tanggung jawab mereka, memikirkan nasib rakyat. Bukan kami tahu bahwa seorang negarawan itu berpikir bagaimana berbuat sesuatu yang terbaik bagi bangsanya,
melakukan yang terbaik bagi bangsanya untuk kemajuan bangsanya. Tetapi kalau politisi, mereka hanya bagaimana mereka bisa terpilih dan tanpa harus memikirkan rakyat, kepentingan rakyat. Dan apabila dekat pemilu, mereka kadang-kala melakukan money politik dan lain sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan, selalu Tuhan akan terus mencerdaskan bangsa kami ini, seluruh anak bangsa, sehingga ketika nantinya pemilu di 2024 kami semakin cerdas dan kami akan memilih orang-orang yang betul-betul mencintai masyarakatnya, mencintai kotanya, mencintai bangsanya, sehingga itulah yang akan kami pilih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar pintar membangun narasi-narasi atau kata-kata manis, tetapi pada ujungnya hal-hal yang pahitlah yang dinikmati oleh mereka-mereka yang memilih. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga kami semuanya boleh berlaku hal yang baik. Kami tetap hidup bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Sebagai tokoh-tokoh agama, kami boleh mencerahkan satu dengan yang lain. Kami boleh saling memberkati, saling mendoakan, dan juga saling menghormati satu dengan yang lain. Walaupun kami berbeda suku, kaum, mungkin agama kami, tetapi kami telah disatukan di negeri ini, di dalam Indonesia, yaitu yang dimana Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kami berbeda, tetapi kami satu di dalam Indonesia ini. Terima kasih sehingga kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain, dengan latar belakang kepercayaan apapun kami, tanpa harus mengkafir-kafirkan, tanpa harus melihat merendahkan yang lain, tapi kami boleh saling mengapresiasi, saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kau menyatakan kebaikan-Mu kepada mereka Bapa di surga. Dan Tuhan juga tolong bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan ekonomi, Tuhan mau menolong mereka. Dan biarkan Engkau punya pemeliharaan-Mu atas mereka yang datang kepada menyerahkan persoalan hidup mereka, Tuhan menolong. Dan yang mereka-mereka yang mau mengalami transformasi juga, Tuhan tolong mereka sehingga hidup mereka mengalami perubahan oleh karena Tuhan. Karena kami tidak punya kekuatan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan, tetapi dengan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, Roh Kudus dan firman-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan kami yakin dan percaya kami bisa melakukan apa yang Kau perintahkan, untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya kami, mengasihi orang-orang yang membenci kami, dan melakukan apa yang baik, dan tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi Engkau yang memerintahkan kami untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan itu mustahil dilakukan oleh kemanusiaan kami ini. Tapi bila Tuhan ada dalam hidup kami yakin dan percaya, sekalipun berat, tapi kami akan bisa melakukan kehendak-Mu, karena itulah keinginan Tuhan. Terima kasih, kami bangga mempercayakan diri ini kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mempercaya kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan teguhkan kepada mereka. Kalau mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, biarkan mereka mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami tahu ada banyak orang-orang yang ketika ada orang-orang yang mau percaya kepada Yesus dipersekusi, dipaksa untuk balik, dan dengan segala ancaman yang begitu luar biasa. Dan tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, perpindahan agama dijamin oleh undang-undang, dan kami punya hukum, kami punya kekuatan untuk itu. Dan itu sebabnya kami tidak perlu takut lagi mengalami intimidasi dari siapapun ketika kami merasakan itu menjadi hak kami yang paling hakiki. Sama seperti kami, orang-orang dari kami juga ada yang kemana-mana pindah, tetapi kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, karena itu adalah kehendak bebas dari setiap manusia. Dan itulah sebabnya sehingga kami satu dengan yang lain bisa saling menghormati dan saling menghargai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan orang-orang muda juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman, dan orang-orang yang selalu mengisi hidup mereka dengan ilmu pengetahuan dan karakter mereka
Kami berharap ada orang-orang seperti Sadrak, Mesa, Abednego, yang Samuel dan Timotius yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka ada di dalam pergerakan, di dalam tengah-tengah masyarakat, mereka melakukan yang terbaik dan melakukan apa baik yang bergerak dalam bidang rohani, baik yang bergerak dalam bidang pemerintahan, baik yang bergerak dalam bidang bisnis, semua adalah orang-orang yang memberkati pada masanya. Terima kasih Bapak di surga Tuhan. Tolong kami anak-anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga kami mempunyai pola pikir yang luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan ketika kami harus terlibat dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara ini, kami melakukan yang terbaik demi cita-cita luhur bangsa ini. Amin. Puji nama Tuhan bagi Anda yang sudah menerima Yesus, dan saya ucapkan selamat bagi kita yang sudah mengalami pelawatan Tuhan. Mari Tuhan saksikan kemurahan Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, biarlah kita apabila kita pagi ini kita beraktivitas, sadari bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita akan kerjakan, itu semua mencerminkan Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, air sabun, atau menjaga jarak, mengurangi menjaga jarak, lalu mengurangi mobilitas kita. Dan juga kita, yang mau saya katakan, yang tidak kalah penting, yaitu berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk masyarakat, lingkungan, dan bangsa dan negara, dengan satu harapan kita bersama bahwa Indonesia akan melewati masa-masa, dan kita boleh beraktivitas sebagaimana sedia kala. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap semangat. Dan saya mau katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati, melampaui segala pikiran kita, akan memelihara kita, dan biar kita terus mengalami damai dari Tuhan. Dan yang terakhir yang saya katakan kepada kita, biarlah setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kepada Anda pengedar narkoba dan pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu, datanglah kepada Dia. Yesus mampu mengubah hidupmu. Kalau engkau binasa di situ, dan bahkan bisa menghancurkan generasi ini. Dan jangan gunakan hidupmu untuk menghancurkan generasi, tapi gunakan hidupmu untuk membangun generasi, karena Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya.